Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya, Nur Ihsan DC. Kali ini kita akan membahas bagaimana sistem pemerintahan di Muara II pada zaman kolonial Belanda. Under Afdeling Muara II, dahulunya di bawah Afdeling Ogan en Komering Ulu. Kemudian, Afdeling Ogan Komering Ulu berkedudukan di bawah pemerintahan Kresidenan Kota Palembang. Menurut Dedi Irwanto dalam bukunya Iliran dan Uluan mengatakan bahwasannya jatuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1821 membuat pemerintah kolonial mengambil kebijakan pemerintahan yang pada awalnya bersifat sentralistis. Sistem sentralistis yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini sebenarnya bermata dua, karena sistem sentralistis hanya berlaku untuk struktur kekuasaan dari gubernur jenderal yang berkedudukan di Batavia, residen yang berkedudukan di Kresidenan, dan controller yang berkedudukan di Onderafdeling. Namun, untuk tingkatan yang paling rendah dalam sistem ini di Kresidenan Palembang, yaitu marga, tetap memiliki corak desentralistis. Untuk itu, pemerintah kolonial Belanda mengubah Kesultanan Palembang dalam bentuk Kresidenan Palembang yang langsung di bawah kekuasaan seorang residen berkedudukan di ibu kota Palembang. Daerah di bawah Kresidenan Palembang berupa wilayah Afdeling langsung di bawah kekuasaan seorang asisten residen yang berkedudukan di ibu kota Afdeling. Kresidenan Palembang dibagi dalam daerah berbentuk Afdeling yang meliputi 3 Afdeling, yaitu yang pertama Afdeling Palembangse Benedenlanden, yang kedua Afdeling Palembangse Bovenlanden, yang ketiga Afdeling Ogan en Komering Ulu. Sementara itu, Under Afdeling Muara II, yang dimana di bawah kekuasaan Afdeling Ogan en Komering Ulu yang beribu kota di Batu Raja, harus mengikuti juga sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Kresidenan Kota Palembang. Menariknya, dalam sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda ini, pemerintah tetap dijalankan dengan sistem dualistik, yaitu di satu sisi mereka menerapkan hukum negara, namun pada sisi lain mereka tetap mengakui adanya hukum adat, sumber aturan atau rechtspraak di Kresidenan Palembang yang dualistis ini. Secara kasat mata tergambar sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti dari sumber hukum yang berasal dari gubernur pusat, misalnya dasar hukum di Hindia Belanda yang termuat dalam Wetboeken dan Reglement. Yang kedua, mengikuti sumber hukum sendiri atau aturan adat. Adat ini menitik beratkan pada pemutusan perkara yang didahului dengan rapat marga atau rapat dusun. Hukum adat yang diakui ini tetap berjalan dengan sangat baik dalam sistem yang paling rendah, yaitu marga. Marga menjalankan pemerintahannya secara otonom dengan dasar adat istiadat, baik susunannya, bentuknya, maupun kewenangannya yang berdasarkan hukum adat. Secara struktural, kedudukan pemerintahan dalam sistem kemargaan di Kresidenan Palembang menurut aturannya terdiri dari yang pertama adalah pasirah yang merupakan kepala marga yang memimpin dan mengambil keputusan secara kolektif dengan Dewan Marga. Anggota Dewan Marga pada tiap-tiap marga terdiri dari sebagian besar pembarap, krio-krio, penggawa, dan sebagian kecil terdiri dari anggota-anggota pilihan. Ketua Dewan Marga dikepalai langsung oleh pasir. Dewan Marga
memiliki kewenangan dalam 3 hal, yaitu menetapkan anggaran belanja dan perhitungan anggaran, membuat peraturan-peraturan, dan menetapkan peraturan-peraturan tersebut dengan sanksi hukuman. Seorang pasirah juga dibantu oleh juru tulis, penghulu, atau khatib untuk urusan agama. Struktural yang kedua adalah proatin atau krio, yang merupakan kepala dusun. Kalau proatin ini dusunnya berkedudukan di ibu kota marga, maka ia disebut pembarap. Ia dibantu oleh penggawa dalam urusan agama. Demikianlah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Under Afdeling Muara II pada zaman Kepresidenan Palembang yang langsung di bawah kontrol oleh pemerintah kolonial Belanda. Simak video-video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi